Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian yang terkasih, suatu sapaan atau anjang sana kunjungan yang sangat membawa sukacita bagi kedua-duanya. Kita membayangkan kunjungan paus, panitia menyiapkan itu berbulan-bulan, mungkin tahunan, supaya semua terlaksana dengan baik. Demikian juga paroki-paroki itu kalau mau menyambut kunjungan uskup, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, termasuk ruang-ruang di pasturan, termasuk sandal saya disembunyikan supaya tidak mengganggu pandangan. Dan semua, termasuk jamuan juga disiapkan dengan baik. Jamuannya banyak, enak-enak. Dan uskupnya mengurangi makan yang kolesterol dan lain-lain, sehingga hanya dahar gudangan saja. Tetapi tidak mengurangi rasa hormat bagi semuanya. Itu kunjungan yang bisa disiapkan. Sementara Elisabet menyambut kunjungan siapa? Dia mengatakan, "Ibu Tuanku." Tidak main-main yang datang. Tamu istimewa yang sangat luar biasa, dan dalam kitab suci hanya dikatakan Maria itu mengunjungi Elisabet. Dan dia tidak siap apa-apa. Tetapi yang luar biasa, bagaimanakah tanggapan Elisabet ketika menyambut kunjungan Maria? Kita bisa membayangkan kunjungan itu kira-kira dari sini sampai Pacitan. Saya sudah lihat di Google Map itu 104 kilo. Maria dan Yusuf menuju ke sana itu mungkin naik kuda atau keledai atau apalah. Beda zaman sekarang kita. Telepon sik, aku meh mrono. Apa bute disiapke apa? Siapno gedang goreng. Karo kopi. Ojo lali rokoke ya, wina aku. Tapi Maria mengunjungi Elisabet tidak ada persiapan sama sekali. Dan mungkin, saya hanya mengatakan mungkin, Maria juga tidak bawa oleh-oleh. Mungkin ya. Dan sekali lagi, apa yang terjadi ketika dua orang ini bertemu? Elisabet memuji Maria. Apa yang dikatakan?
diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Suatu pujian yang sangat luar biasa. Kadang-kadang saya itu kalau menerima kunjungan itu enggak siap. Iki orang berkunjung ini menagih hutang apa ngopo yo? Ngene lho. Atau orang ini berkunjung mau apa ya? Tetapi Elisabet sungguh dengan segenap hati menyambut kehadiran Maria, dan kalau kita membaca lanjutannya, apa yang dikatakan Maria? Maria tidak membalas puji Elisabet, tetapi Maria memuji Tuhan. Inilah perjumpaan kasih dalam iman yang membawa sukacita, kegembiraan. Bahkan secara rohani dikatakan Elisabet ketika mendengar salam itu, lalu ia pun penuh dengan Roh Kudus. Yang mengherankan lagi, bayi dalam kandungan pun ikut bergirang, bersukacita. Tinggal 2 atau 3 hari kita menyambut perayaan Natal. Apakah kehadiran Tuhan bagi kita sungguh membuat kita terpesona untuk perayaan Natal? Minggu yang lalu saya mengatakan pengharapan kita seperti yang terlaksana pada zaman bangsa pilihan Temuraya. Mereka saling memaafkan, saling melunaskan utang mereka, saling melepaskan beban satu sama lain. Yang ada hanyalah sukacita dan memuliakan Tuhan. Adakah perayaan Natal membawa bagi kita semangat baru? Apakah kehadiran Yesus Kristus semakin membawa kita kepada sukacita? Kita mohon supaya hari-hari persiapan kita untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus Kristus semakin dikuatkan oleh Roh Kudus sebagaimana dialami oleh Elisabet. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Aku percaya akan